warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Nuriani, NPM 1804041092, kelas A Ekonomi Syariah. Mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis, dosen pengampu Ibu Hirmanita SEMM. Video kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir ujian akhir semester Studi Kelayakan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aspek ekonomi dan sosial dan juga aspek dampak lingkungan hidup. Simak video berikut. Oke, materi yang pertama yaitu mengenai aspek ekonomi dan sosial. Setiap usaha yang dijalankan akan memberikan dampak positif dan negatif bagi berbagai pihak. Bagi masyarakat, investasi ditinjau dari aspek ekonomi memberikan peluang untuk meningkatkan pendapatan. Sedangkan bagi pemerintah akan memberikan masukan berupa pendapatan bagi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Dalam aspek ekonomi dan sosial perlu ditelaah untuk melihat apakah keberadaan suatu proyek atau usaha akan memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi berbagai pihak ataupun sebaliknya. Dampak ekonomi dan sosial. Dampak ekonomi dari adanya kegiatan usaha ataupun bisnis yaitu meliputi yang pertama, meningkatkan ekonomi rumah tangga. Yang selanjutnya, menggali, mengatur, dan menggunakan ekonomi sumber daya alam, meningkatkan perekonomian pemerintah baik lokal maupun regional, dan juga pengembangan wilayah. Dampak negatif yang mungkin timbul dari aspek ekonomi yaitu meliputi yang pertama, eksplorasi. Apa sih itu eksplorasi? Eksplorasi adalah eksplorasi sumber daya yang berlebihan, yaitu pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan. Selanjutnya, masuknya pekerjaan dari luar yang mengurangi kesempatan atau peluang kerja bagi masyarakat sekitar. Dampak sosial dari adanya kegiatan usaha atau bisnis yaitu meliputi adanya perubahan demografi, perubahan budaya, dan juga perubahan kesehatan masyarakat. Dampak negatif aspek sosial meliputi perubahan gaya hidup, budaya, adat istiadat, dan juga struktur sosial lainnya, dan juga meningkatkan kriminalitas. Beberapa pengaruh bisnis terhadap beberapa hal. Yang pertama, pengaruh bisnis tersebut terhadap peningkatan penghasilan negara, pengaruh bisnis tersebut terhadap devisa yang bisa dihemat dan bisa diperoleh, dan juga penambahan kesempatan kerja, pemerataan kesempatan kerja, dan juga pengaruh bisnis terhadap industri lain. Kajian aspek ekonomi dan sosial menekankan pada asas manfaat keberadaan bisnis tersebut terhadap masyarakat di sekitar proyek maupun secara makro yang dapat meningkatkan pendapatan nasional. Diharapkan dengan adanya bisnis nanti mampu meningkatkan kondisi perekonomian masyarakat, terutama masyarakat di sekitar lokasi bisnis dan tidak memberikan dampak yang negatif. Hasil analisis terhadap elemen-elemen tersebut dapat berupa pernyataan apakah rencana bisnis dinyatakan layak atau tidak. Jika dinyatakan layak, maka bisa dilanjutkan. Tetapi tidak dinyatakan tidak layak, maka dapat dilakukan kajian ulang dengan menyesuaikan atau melakukan perbaikan hingga menjadi layak. Namun demikian, jika tidak mungkin dilakukan perbaikan, maka sebaiknya mencari alternatif usaha yang lain. Dan selanjutnya yaitu aspek dampak lingkungan hidup. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau AMDAL adalah suatu proses studi formal yang digunakan untuk memperkirakan dampak terhadap lingkungan oleh rencana kegiatan proyek yang bertujuan memastikan adanya masalah dampak lingkungan yang perlu dianalisis pada pertimbangan bagi pembuatan keputusan. Aturan tentang dampak lingkungan hidup. AMDAL sudah dikembangkan oleh beberapa negara maju sejak tahun 1970 dengan nama Environmental Impact Analysis atau Environmental Impact Assessment yang disingkat EIA. AMDAL diperlukan untuk melakukan studi kelayakan bisnis dengan alasan yang pertama, karena undang-undang dan peraturan pemerintah. Yang kedua, agar kualitas lingkungan tidak rusak dengan beroperasinya proyek-proyek industri. Yang disyaratkan untuk AMDAL yaitu
Peran AMDAL dalam pengelolaan lingkungan. Aktivitas pengelolaan lingkungan baru dapat dilakukan apabila rencana pengelolaan lingkungan telah disusun berdasarkan perkiraan dampak lingkungan yang akan timbul sebagai akibat dari proyek yang akan dibangun. Yang kedua yaitu peran AMDAL dalam pengelolaan proyek. AMDAL merupakan salah satu studi kelayakan lingkungan yang disyaratkan untuk mendapatkan perizinan. AMDAL sebagai dokumen penting. Laporan AMDAL merupakan dokumen penting sumber informasi yang detail mengenai keadaan lingkungan pada waktu penelitian proyek dan gambaran keadaan lingkungan di masa setelah proyek dibangun. Untuk mempertahankan hidup, setiap manusia perlu berusaha, yaitu dengan adanya dampak positif dan juga dampak negatif. Untuk mengetahui ukuran kelayakannya yaitu melalui tidak merusak tatanan kehidupan, flora, fauna, dan manusia. Dan juga diperlukannya SKB jika layak diteruskan dan jika tidak layak maka akan dibatalkan. Dalam lingkungan yang perlu dijaga yaitu hutan, sumber daya manusia, keanekaragaman hayati, udara, warisan alam dan warisan budaya, kenyamanan lingkungan hidup dan juga nilai-nilai budaya. Oke. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.